Bursa bakal calon dalam pemilihan kepala daerah semakin panas. Kali ini di Sumatera Utara. Pasalnya ada sang mantan gubernur Edi Rahmayadi yang akan bertarung dengan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang kini masih menjabat wali kota Medan. Bobi yang bergabung ke Gerindra setelah dipecat PDIP pada akhir Mei 2024 sudah resmi didukung PAN untuk maju dalam Pilgub Sumut. Penugasan dari DPW PAN Sumut sudah di tangan Bobi. Melalui tim pemenangan, Bobi disebut sudah siap berkompetisi dengan sejumlah kekuatan partai dan pendukung. Namun, sosok pendamping Bobi dalam Pilgub Sumut masih dirahasiakan. Hingga kini, Bobi tercatat sudah mengambil formulir pendaftaran bakal Cagup Sumut dari 8 partai politik. Di antaranya Demokrat, PKB, Hanura, PAN, dan PKS. Untuk kita mengambil formulir di 8 partai dan kita mendapat surat tugas dari Partai Golkar. Jadi sehingga total semua partai yang kita buka komunikasi totalnya 9. Dan memang bicara masalah wakil beliau itu akan sedang berkomunikasi juga di tingkat DPP. Jadi makanya memang nama-nama yang berkembang itu belum bisa diinformasikan secara terbuka, secara luas karena memang masih dalam perbincangan tingkat pusat itu. Sementara itu, Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edi Rahmayadi mengaku siap melawan menantu presiden tersebut dalam Pilgub Sumut. Kalau tidak optimis, saya tak datang ke tempat ini. Dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis. Saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh kita lawan. Pernyataan tersebut disampaikan Edi setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon gubernur Sumatera Utara dari PKB. Selain ke PKB, Edi juga setidaknya telah mendaftar ke 7 partai lainnya seperti PDIP, PAN, PKS, Nasdem, Demokrat, Perindo, dan Hanura. Baik Bobi maupun Edi Rahmayadi sama-sama merupakan sosok kuat. Lantas, siapa yang unggul dan lebih dijagokan oleh partai kuat? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Pilkada serentak digelar akhir November 2024. Bukan hanya di lumbung suara Jawa yang semakin ramai, di Sumatera Utara juga semakin panas tampaknya. Ada 2 nama kuat, ada mantan gubernur Edi Rahmayadi dan juga wali kota yang menjabat, yakni wali kota Medan, Bobi Nasution, yang juga akan bertarung. Keduanya sudah mendapat lampu hijau dari banyak partai politik. Lantas siapa yang diunggulkan partai kuat? Kami akan membahasnya dan sudah bergabung secara daring melalui sambungan Zoom. Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, ada Bung Aswan Jaya. Selamat pagi, Bung Aswan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, Bang Gus, Bang Indra. Kemudian ada Ketua DPD dari Partai Gerindra Sumatera Utara, ada Pak Gus Irawan Pasaribu. Selamat pagi, Pak Gus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada juga pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Bung Indra Fauzan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Indra. Assalamualaikum Mbak Adisti. Ya, sebelum kita membahas bagaimana peta politik dari Pilgub Sumatera Utara yang semakin memanas tampaknya, ada pernyataan yang cukup menohok dan menarik sekali untuk saya ulas di pagi hari ini adalah pernyataan dari Pak Edi Rahmayadi pada saat di DPP PKB kalau tidak salah pada saat uji kepatutan dan kompetensi begitu ya. Pak Edi bahkan mengatakan saya optimis sekali, jangankan menantu presiden, menantu malaikat saja saya siap untuk melawan. Saya langsung ke dari Partai Gerindra dulu. Respon Anda seperti apa terkait dengan pernyataan Pak Edi Rahmayadi ini? Ya biasa aja lah, saya kenal senior saya ini Bang Edi, saya kenal betul beliau, jadi nggak heran, itu biasa-biasa aja. Kami nggak ya biasa aja sih. Saya kenal beliau, senior saya,
Jadi memang beliau apa yang ada di pikirannya selalu itu yang keluar gitu, biasa saja. Itu tidak ada menyinggung salah satu Bobi Nasution atau bagaimana kesiapan beliau di Pilgub Sumatera Utara? Ya pastilah, kan pasti ke Bobi ininya tujuannya karena pernyataannya kan jelas seperti itu. Saya kira itu bentuk kegugupan seorang Bang Edi lah, saya kira itu. Merasa tersindir tidak? Enggak, karena kami kenal betul Bang Edi, enggak merasa tersindir, makanya biasa saja melihatnya. Oke, kalau Bung Doli bagaimana Bung Doli menanggapi pernyataan dari Pak Edi Rahmayadi? Jangankan menantu presiden, menantu malaikat saja saya siap untuk melawan. Ya, pilkada ini kan political game ya. Jadi kalau dalam sebuah permainan, semua orang yang ikut, yang berkompetisi pasti ingin menang gitu. Nah, ingin menang itu kan ya bisa banyak hal yang dilakukan. Ya termasuk war macam seperti yang disampaikan oleh Pak Edi itu. Jadi ya kita sebagai pimpinan partai politik Bung Doli, menghadapi pilkada, audionya sedikit ya udah terputus, biasa bisa diulang juga kembali Bung hal Doli? yang kayak gitu. Halo, udah ya? Ya, gimana? Ini merupakan salah satu war menurut Anda? Iya, itu kan sesuatu yang dalam permainan biasa saja dilakukan untuk meraih kemenangan. Jadi sebagai pimpinan partai politik kita udah biasa menghadapi kayak begitu ya. Nanti kan kita lihat saja at the end kan bagaimana kita semua bisa meyakinkan rakyat dan rakyat yang milih siapa nanti yang akan terpilih jadi gubernur atau memenangkan permainan itu. Oke, kalau dari PDI Perjuangan sendiri sepakat dengan yang dikatakan oleh Bung Doli kalau ini ya bisa dikatakan kalau ini political game begitu kan, ini merupakan bentuk war lah ya di awal. Saya sama Pak Gus sepakat bahwa itu kebiasaan Pak Edi. Sebelum jadi gubernur, saat jadi gubernur, ya sering saja menyatakan pernyataan-pernyataan yang tegas, yang kadang kontroversial. Ya itu biasa buat kami di Sumatera Utara mendengar pernyataan-pernyataan beliau itu, dan akhirnya mengasyikkan juga pernyataan-pernyataan itu sehingga menimbulkan diskusi-diskusi lebih lanjut di kalangan politisi. Tapi pernyataan Pak Edi terakhir ini saya melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Apa tuh? Bahwa dia sedang menyampaikan pesan politik, komunikasi politik yang baik untuk menyampaikan pesan kepada publik, kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa ada kontestasi di pilgub ini dan ada calon-calon yang memiliki identitas-identitas tertentu dan aliran-aliran politik tertentu. Aliran ini jangan dipahami sebagai aliran yang lain, tapi afiliasi lah lebih tepatnya tertentu, sehingga publik mencari nih siapa yang dimaksud begitu. Ya, kata lain ini ada politik dinasti begitu pesan beliau kan. Jadi dia tidak begitu vulgar menyampaikan itu. Saya sih melihatnya dari sisi itu saja. Kalau war ya memang ini sudah berlangsung lama, sudah berbulan-bulan ini terus di framing oleh berbagai pihak, media massa dan sebagainya. Ada dinamika politik yang cukup menarik di Sumatera Utara dalam pilgub ini sehingga menjadi satu perbincangan nasional. Ya, syukur alhamdulillah juga dua tokoh ini yang maju di Sumatera Utara memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara untuk bisa terlibat dalam diskusi-diskusi publik dan pendidikan-pendidikan politik yang cukup baik untuk menjelang pemilihan gubernur ini. Oke, begitu Mbak. Anda melihat memang ada pesan yang ingin disampaikan, pesan komunikasi yang ingin disampaikan kepada dari Pak Edi Rahmayadi untuk level nasional sampai kemudian bisa dikatakan ini cukup menohok sekali sebenarnya. Pasti. Pesan politik itu sebenarnya sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Edi, sehingga Pak Edi ini ingin mengarahkan kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa pilihan-pilihannya itu cukup jelas. Ada seorang menantu
dan ada seorang yang berdikari dalam dunia politik. Saya pikir di situ pesan yang mau disampaikan itu. Apakah memilih orang yang berdikari dalam bidang politik, berkarir dalam bidang politik, atau memilih orang yang karbit begitu saja karena kebetulan menjadi menantu seorang presiden gitu. Oke, saya ke Bung Indra. Bung Indra, Anda selaku analis di sini, analis politik bahkan dari Universitas Sumatera Utara, tahu betul saya pasti. Bagaimana Anda menyikapi ini? Kalau misalkan tadi Bung Doli mengatakan ini bentuk cywar, kemudian kalau dari Gerindra menyatakan ya biasa saja. Kalau dari PDI Perjuangan, sebenarnya ini ada pesan politik yang memang ingin disampaikan seorang Edi Rahmayadi untuk level nasional. Ya, kalau saya setuju ya dengan abang-abang sekalian di sini. Memang pertama saya melihat dari beberapa aspek ya. Pertama yaitu tentang cywar dan mungkin main game juga dari Pak Edi Rahmayadi ya. Secara umum kita memang biasa mendengar Pak Edi bicara secara belak-belakan selama dia memimpin juga bicara seperti itu. Kemudian ini tentunya menunjukkan pertama rasa percaya diri beliau ya untuk maju ke kontestasi Pilgubsu di 2024 ini. Kemudian juga memberi pesan selain kepada nasional, mungkin dia memberi pesan juga kepada para pendukungnya untuk percaya diri yang kita lawan ini ya manusia juga, kira-kira seperti itu. Jadi ingin menunjukkan kalau ya dia kan sudah punya pendukung juga, mungkin orang-orang yang satu afiliasi dengan beliau, bahwa kita nggak usah takut, kita akan lawan dan kita yang menunjukkan rasa percaya diri. Yang kedua, saya melihat dia ingin menunjukkan sikap politik ya, sikap politik beliau yang tentunya memberi pesan bahwa ini berhadapan-hadapan dengan ya pemerintah, kira-kira seperti itu. Sikap politik ini jelas ketika misalnya beliau kan sebagai tim kampanye daerahnya Amin ya di Pilpres yang lalu yang tentunya berhadapan-hadapan dengan pemerintah saat ini. Jadi jelas bahwa dia berdiri di mana, kemudian yang menjadi calon lawan politiknya siapa, sehingga ini menunjukkan sikap politik beliau. Apalagi itu dilakukan di PKB kemarin ketika beliau fit and proper test, di mana PKB juga waktu itu bersama-sama beliau kan untuk mengusung Amin, sehingga beliau mungkin memberi pesan kepada PKB, ya kita masih sama lah sekarang ini. Tapi kan peta politik setidaknya sedikit berubah, karena mungkin PKB juga agak sedikit melembut dan lain sebagainya. Yang ketiga saya melihat ada nih pesan ya sebenarnya spesifik mungkin beliau sampaikan kepada partai-partai yang memang berseberangan dengan Bobi Nasution yang dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, PDIP sudah jelas ya menutup pintu bagi Bobi Nasution dan tentunya ini pesan Pak Edi, ya ayolah sudah apalagi ayo kita mainkan aja lah nih, kira-kira begitulah kalau dalam bahasa Medan ya kan. Jadi sudah jelas Pak Edi juga ingin bersama-sama, sudah menentukan posisinya, kemudian menguatkan dirinya dan pendukungnya dan tentunya memberi pesan kepada PDIP agar segera mendukung beliau, kira-kira seperti itu. Bagaimana respon dari PDI Perjuangan? Ini sebenarnya udah kalau kata Bung Indra, udahlah udah jelas mainkanlah ini. Iya, kalau posisi kita masih dalam proses penjaringan dan penyaringan ya. Apa sebenarnya sih yang ditunggu sebenarnya dari PDIP? Tidak ada yang ditunggu, hanya momentumnya saja yang belum tepat untuk segera mengumumkan siapa yang diusung. Kita juga masih melihat elektabilitas dari masing-masing calon, karena selain Pak Edi kita juga kan punya calon internal Pak Nixon Nababan, sehingga tidak boleh kita semena-mena untuk menentukan karena Pak Edi yang lebih dibincangkan di hadapan publik lalu mengabaikan calon internal atau kader partai. Oleh karena itu untuk objektif keputusannya maka dilakukanlah berbagai langkah-langkah, apakah survei, kemudian fit and proper test dan sebagainya yang dilakukan oleh banyak partai. Kita tidak ingin juga buru-buru karena dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara PDI Perjuangan selalu di last time saja untuk menguruskan itu. Karena ada kepentingan-kepentingan lain yang harus kita lihat. Bukan saja Sumatera Utara dipandang atau dipotret oleh DPP ya. Bukan hanya Sumatera Utara, banyak hal. Nah, kecuali memang ada kader internal yang memang sudah cukup kompeten, prestasinya juga ada, itu bisa langsung diberikan surat tugas. Misalnya di
Dharma Wijaya di Serang Bedagi, kemudian Jahir di Batubara, ada Nias dan Toba, itu langsung kita berikan surat tugas. Tapi Pak Edi ini kan belum atau tidak kader PD Perjuangan, sehingga ya nggak bisa semena-mena juga langsung diputus hanya karena terbawa oleh arus dan dinamika politik di Sumatera Utara. Masih ada Pak Nixon Nababan dan masih ada tokoh-tokoh PD Perjuangan yang lain yang Nah, akan kalau menurut Anda Pak Nixon Nababan kemudian dirasa juga cukup cukup kompatibel begitu ya di Pilgub Sumut, kenapa tidak langsung saja Pak Nixon Nababan? Kenapa tadi Anda menyebutkan menunggu momentum? Jadi ini sebenarnya menunggu momentum saja untuk mengusung Pak Edi Rahmayadi. Iya, benar. Baik Pak Edi maupun Pak Nixon atau mungkin kader-kader yang lain yang mungkin saja ditunjuk unpredictable seperti biasa, pilgub-pilgub sebelumnya itu kita masih lihat. Kalau dalam hal ini DPP lebih bijak untuk memutuskan itu siapa, tapi percaya dan yakinlah bahwa pilkada atau pilgubsu di Sumatera Utara akan memberikan situasi yang berbeda dari pemilihan gubernur di berbagai provinsi, dinamikanya juga lebih baik dan lebih sejuk, walaupun ada perdebatan nantinya yang begitu edukatif. Oke, tapi begini, apa sebenarnya yang masih dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan selain karena memang ingin memajukan dulu kader internalnya begitu ya. Tapi kan kalau misalkan melihat Pak Edi Rahmayadi begitu percaya diri, begitu siap dan begitu berani bahkan dengan pernyataan yang tegas sekali sebenarnya. Ya Pak Edi, begini ya, saya juga jadi agak gamang juga. Gampang ya? Seolah-olah Pak Edi sudah punya PD Perjuangan gitu. Padahal kita belum memutuskan siapapun gitu. Itu yang perlu diklarifikasi. Kita masih melihat apakah Pak Edi Rahmayadi bila diusung PD Perjuangan bisa mengungguli yang lain. Atau ada sosok, misalnya Pak Nixon juga sedang kita konsolidasikan, kita sosialisasikan ke sana kemari untuk melihat apakah elektabilitasnya itu bisa mumpuni atau tidak di situ. Dan masih ada waktu untuk itu saya pikir. Atau mungkin karena memang Pak Edi Rahmayadi belum menjadi kader dari PDI Perjuangan. Kalau misalkan lain halnya kalau memang sudah benar-benar merah begitu Pak Edi Rahmayadi, ya sudahlah dimainkan begitu dari PDI Perjuangan. Itu juga menjadi satu alasan. Enggak juga. Enggak harus Pak Edi menjadi kader PD Perjuangan atau dia menjadi kader PD Perjuangan. Kalau Pak Edi ingin menjadi kader PD Perjuangan, kita tentu terbuka lebar untuk menerima beliau, walaupun belum juga pasti akan diusung atau tidak di situ. Ya. Oke, yang kedua kan semua masyarakat juga sudah melihat siapa tokoh-tokoh yang akan maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara, sehingga biarkan saja mereka bersosialisasi dulu, berkampanye dulu, berkonsolidasi ke berbagai faktor dan elemen masyarakat. Nanti akan kita lihat di situ. Nanti masa kampanye juga masih ada. Walaupun memang hitungannya sudah hitungan hari, tapi dinamika politiknya nggak berhenti. Sosoknya siapa yang mau dicalonkan sudah sekitar itu saja itu. Jangan khawatir. Oke, saya ke Bung Doli. Bung Doli, ini kalau melihat pernyataan Pak Edi Rahmayadi begitu yang cukup tegas sekali dan benar-benar ya kontroversial lah ya. Dan Anda melihat ada kekhawatiran nggak sih dari Gerindra dan juga Golkar begitu, yang kita tahu memang Bobi Nasution juga dimajukan di Pilgub Sumut begitu. Bisa menggerus elektabilitas dari Bobi Nasution pernyataan Edi Rahmayadi ini? Saya kira tadi ya, kita semua ya yang pernah tinggal atau selama ini berurusan dengan Sumatera Utara tahu persis itu Pak Edi itu seperti apa tipikalnya gitu ya. Jadi buat kita itu sesuatu yang biasa saja dan nggak ada ya, kita nggak terpengaruh dengan itu gitu. Karena sekali lagi saya katakan ini kan bagian dari kompetisi gitu. Nah, dan kalau misalnya dalam kompetisi itu kita kan juga tahu situasinya seperti apa. Ya misalnya kayak kemarin ya, beliau jadi ketua tim pemenangan 01 gitu. Banyak juga statement-statement yang menurut saya sebelumnya
disebut kalau tadi disebut kontroversi ya, walaupun menurut kita nggak kontroversial, itu sesuatu yang kita tahu Pak Edi itu begitu gitu. Nah tapi kan buktinya nggak terpengaruh juga. Artinya di sana kok yang menang 02 juga gitu loh. Jadi ya buat kita tuh biasa aja. Jadi nggak khawatir atau merasa bagaimana begitu ya kalau misalkan dengan pernyataan itu berdampak terhadap Bobi Nasution? Enggak, jadi ya ini kan bagian dari event-event politik yang selalu kita hadapi ya, kemarin Pileg, kemudian Pilpres, 2020 Pilkada gitu. Jadi buat partai-partai politik kan ini sesuatu yang rutin saja, biasa dihadapi gitu ya. Dan dalam pertarungan itu ya itu tadi semua orang kan berlomba-lomba untuk memenangkan pertandingan ini. Nah semua hal dilakukan ya melalui statement, melalui gerakan politik dan macam-macam gitu. Dan kita udah selalu siap menghadapi yang begitu-begitu gitu. Oke, kalau dari Gerindra sendiri sepakat dengan pernyataan Bung Doli, nggak merasa ada yang khawatir, tidak terlalu berdampak lah untuk bisa dikatakan elektabilitas Bobi Nasution bagi Gerindra yang sudah betul kan Bobi Nasution sudah kader dari Partai Gerindra begitu. Anda nggak khawatir? Mungkin ya di antara kami ini saya paling mengenal Bang Edi, senior saya di SMA. Kemarin kami partai pertama pengusung Pak Edi, dia menggantikan saya ketua alumni SMA Negeri 1 Medan misalnya. Enggak, justru saya kira akan jadi kontraproduktif buat mereka nanti gitu loh. Ya kita sih senang-senang aja menikmati situasi ini. Yang saya heran nih Pak Aswan ini, beliau setuju dengan saya tapi melihatnya terlalu jauh. Enggak, bagi saya itu spontan aja, ditanya lalu dia jawab spontan. Memang Bang Edi ini selalu spontan, apa yang dipikirkannya diucapkannya gitu. Nah jadi nggak usah saya justru membacanya jangan-jangan tadi PDIP jangan-jangan udah putus dengan Pak Edi ya, atau Pak Edi yang terlalu pede bahwa PDIP sudah. Karena nggak tahu nih Pak Edi ini akan berlayar apa enggak, itu yang tadi pertanyaan kami sebetulnya. Karena belum terlalu jelas bagi kami dia dengan partai apa begitu. Tapi kalau dari gaya-gaya Pak Aswan ini kayaknya mungkin melalui PDIP barangkali gitu ya. Tapi sekali lagi bagi kami sih nggak apa-apa. Kami kenal Bang Edi yang menurut saya kalaupun dampaknya barangkali akan mungkin ada jadi kontraproduktifnya gitu. Dan ya tadi Bang Doli sebut kemarin waktu beliau di 01, ya banyak hal yang beliau lontarkan rada kontroversi, ya semuanya emang nggak ada yang terbukti juga begitu loh. Ya kan, jadi saya kira yang pernyataan kemarin itu kan menjawab media nanya kesiapan menghadapi Bobi menantu presiden, barangkali kan begitu. Jadi dia jawab spontan dan memang tipikalnya Bang Edi ini selalu orangnya spontan dan kadang-kadang bisa jadi kontraproduktif juga gitu. Jadi bagi kami sih sebetulnya nggak ada masalah. Tapi Anda nggak khawatir ini akan berdampak sedikit banyaknya ke sosok Bobi Nasution? Enggak, dampaknya di sono bukan di kami. Kami sih menikmati dampak yang di sono yang kontra itu gitu loh. Jadi enggak sama sekali, enggak. Oke, Bung Indra ini Anda melihat bagaimana dengan Pilgub Sumatera Utara ini kan bisa dirasakan panasnya bisa sampai level nasional ini karena memang ada dua tokoh yang betul-betul bisa dikatakan kuat begitu. Yang satu adalah mantan gubernur, yang satu adalah wali kota yang tidak lain adalah menantu dari Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Apakah ini Cywar yang memang sudah dipanaskan lebih dulu sebelum kontestasi ini bahkan dimulai begitu, dan apakah ini bisa berdampak terhadap unggulnya salah satu nama mungkin Edi Rahmayadi atau Bobi Nasution? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal Pilgub Sumut ini yang kemudian naik kelas begitu ya, sampai ke level nasional diperbincangkan, memang agak lain gitu ya. Karena memang tokohnya salah satunya adalah mantan gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan satunya lagi adalah nama Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan yang juga menantu dari Presiden Joko Widodo. Dan cukup menarik sekali untuk disimak siapa yang paling unggul, ataukah memang nanti ada nama-nama lain yang kemudian bermunculan, atau memang dua nama ini yang kemudian
kemudian menjadi lawan sengit dan juga lawan sepadan di Pilgub Sumatera Utara. Masih membahasnya, saya ke Bung Indra dulu. Bung Indra, ini kalau kita lihat ya, strategi ataupun pernyataan dari Pak Edi Rahmayadi ini kan bahkan diperbincangkan di level nasional begitu ya. Nah, apakah ini menjadi strategi dari Pak Edi Rahmayadi untuk meningkatkan elektabilitas, menggerus elektabilitas lawannya, atau justru nanti dampaknya justru sebaliknya, Bung Indra? Ya kalau itu tadi kalau secara elektabilitas mungkin belum bisa diukur ya keterpilihan beliau seperti apa. Tapi kalau mengupgrade popularitas saya rasa ini cukup berdampak ya dengan apa istilahnya, dengan kata-kata beliau, dengan ucapan-ucapan beliau yang tentunya menohok dalam bahasa kita ya, sehingga itu menjadi sorotan. Dan tentunya beliau juga paham posisi beliau ya, positioning beliau sebagai petahana. Gerindra dan Golkar kan sudah jelas tidak akan mendukung beliau. Kemudian PAN sudah jelas tidak mendukung beliau. Yang paling memungkinkan bagi beliau kan saat ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan atau juga mungkin PKS. Tapi yang paling memungkinkan bagi beliau saat ini kan ada PDIP. PDIP bisa mengusung sendiri tanpa harus berkoalisi. Walaupun sebenarnya saya melihat bahwa koalisinya sangat penting sekali ya dalam kontestasi sebesar Pilgubsu. Makanya Pak Edi saya rasa sudah mulai memanaskan mesin. Tentunya juga beliau mungkin sudah punya hitung-hitungan secara internal. PDIP juga sudah mempunyai hitung-hitungan secara internal. Tinggal bagaimana ini menyatukan saja. Jadi saya rasa popularitas beliau juga mungkin terangkat sedikit ya dengan adanya pernyataan-pernyataan seperti itu. Kemudian juga ini pesan-pesan bagi partai-partai yang mungkin berbeda dengan pemerintah saat ini. Dan tentunya itu secara spesifik mungkin beliau juga berharap banyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau Gerindra sama Golkar saya rasa sudah tidak akan sudah jelas, makanya yang paling istilahnya mau ditembaknya tentunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu saja mungkin, Mbak. Oke, jadi sebenarnya ini berharap betul begitu ya Pak Edi Rahmayadi untuk PDI Perjuangan begitu ya. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat PDIP yang paling memungkinkan kan saat ini karena PKS juga masih adem ayem, kemudian partai lain juga sudah ada, Bobi sudah mendatangi semua, tinggal membalikkan formulir saya rasa. Jadi ini harapan sandaran politiknya tentu ke PDIP karena beliau kan tidak kader partai. Jadi agak riskan apabila kejadian nanti di 2018 kan ke Pak Tengku Eri terjadi kembali ya, itu bisa gawat juga kira-kira. Pak Aswan gimana ini sebenarnya kalau dari akar rumput di Sumatera Utara memang sudah satu suara menunggu arahan dari pusat saja atau seperti apa sebenarnya? Kalau Bung Indra kan mengatakan sebenarnya Pak Edi ini sudah berharap betul. Ya, kita sudah menyampaikan usulan-usulan ke DPP, baik ada nama Pak Edi, Pak Nixon, ada Pak Bani Simorangkir, dan ada satu atau dua nama lain saya lupa, sudah kami sampaikan ke DPP. Ya ada dua nama ini, Pak Nixon dengan Pak Edi, yang sedang dipertimbangkan. Baik dan buruknya dan peluangnya seperti apa dalam pilgub ini. Jadi nggak terlalu masalah lah, karena toh juga kita bisa berlayar sendiri. Kendati pun demikian kita tetap berharap bahwa ada partai-partai lain yang bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Hanura saya baca kemarin di berita sudah mengeluarkan surat tugas buat Pak Edi dan Pak Ijek. Tinggal PKS tadi yang dimaksud kita masih ini. Tapi itu partai internal masing-masing dalam menyikapi proses ini. Jadi PDIP saat ini posisinya adalah menunggu arahan dari pusat. Ya hanya tinggal itu saja. Infrastruktur mesin politik dan semangatnya masih membara seperti 2000. Seperti Pak Edi Rahmayadi. Anda mau bilang gitu? Bung Indra kalau kita lihat ya kan ini kan kalau yang dua tokoh ini kan Bobi kemudian Pak Edi Rahmayadi begitu ya, bahkan Pak Edi begitu bersemangat, berapi-api sekali. Sebenarnya memang Pak Edi dan juga Mas Bobi ini memang lawan yang sepadan, lawan yang akan sengit, ataukah memang nanti akan ada nama lain yang bermunculan, atau ya cukup ini dua nama ini saja yang bermain? Kalau saat inilah ya, kalau dari yang saya melihatnya bahwa
kedua nama ini mungkin yang paling memungkinkan untuk menjadi lawan tanding ya, karena bagaimanapun posisi Bobi Nasution saat ini lagi leading lah ya, saya melihatnya, karena sudah jelas ada sinyal-sinyal dari Golkar juga. Golkar kan mempunyai 22 suara, tinggal mungkin bagaimana penyikapan soal wakil ya. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa Bobi Nasution dan Pak Edi Rahmayadi menjadi lawan yang akan sepadan lah ya di Pilgub nanti. Kemudian juga untuk nama-nama lain saya rasa saat ini masih menjadi bunga-bunga saja ya, untuk menentukan arah bargaining position masing-masing. Tapi yang jelas saya melihat akan semakin mengerucut kepada Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Bagaimanapun Edi Rahmayadi petahana, Bobi Nasution juga sekarang lagi menjadi wali kota Medan. Medan ini menjadi kota terbesar ya di Sumatera Utara, kemudian juga wajah Sumatera Utara juga ada di Medan. Kemudian fokus pembangunan juga banyak juga ada di Medan, sehingga saya rasa ini menjadi pertarungan yang sengit, yang dalam konteks politik juga sangat menarik di Sumatera Utara. Jadi kemungkinan untuk lebih dari 2 kandidat saya rasa cukup kecil untuk sampai saat ini. Oke, jadi lebih dari 2 kandidat ini cukup kecil peluangnya, karena memang dua tokoh ini, 2 nama ini bisa dikatakan menjadi lawan sengit dan juga lawan sepadan. Nah, kalau dari Sumatera Utara sendiri, di wilayah Sumatera Utara sendiri, memang yang leading ini Bobi atau kemudian Pak Edi, atau memang 50-50 nih yang diperbincangkan di Sumut ini sebenarnya? Kalau itu kan nanti berdasarkan, saya membaca dari hasil survei beberapa waktu yang lalu ya, dikeluarkan oleh Food Institute ya. Food Institute menyatakan bahwa popularitas Bobi Nasution saat ini kan 35%, kemudian ada Pak Edi di bawahnya, kemudian ada Pak Musara Jeksa, baru kemudian ada Pak Basuki Cahayapurnama. Ketika berarti itu kan hitung-hitungannya sudah spesifik ya. Kemudian juga disampaikan bahwa kemungkinan besar Pak Ahok kayaknya tidak akan ke Sumatera Utara ya, dan Pak Ijek pun tidak akan berlayar ke di Pilgubsu. Jadi saya melihatnya bahwa popularitas Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution mungkin lagi unggul ya, karena bagaimanapun beliau sekarang wali kota, kemudian dalam tanda kutip menantu presiden, sehingga itu yang membuat posisi beliau menjadi leading di survei ya. Dan saya yakin juga Edi Rahmayadi tentunya harus berusaha keras untuk mengupgrade ya. Makanya beliau saat ini perlu segera mencari partai politik untuk berlabuh, sehingga beliau tidak merasa kebingungan kembali dan kegamang. Soalnya kalau nggak punya partai kan mau ngapain juga, kira-kira seperti itu. Semakin cepat diumumkan akan semakin baik bagi beliau, juga untuk konsolidasi ke bawah, pembentukan mesin politik dan lain sebagainya. Bagaimanapun Bobi Nasution saat ini saya melihat dari hasil survei itu memang sedang unggul, sehingga saya rasa kalau dua kandidat ini yang bertarung itu akan menjadi pertarungan yang menarik, dengan pertarungan anak muda, kemudian juga dengan tokoh senior, dan ini antara suara-suara gabungan partai yang cukup besar, kapasitas mesinnya besar ya, CC-nya tinggi tentu di Bobi Nasution ya, karena ada gabungan misal Golkar itu aja 22, apabila 9 partai ini aja sudah bisa diambilnya, itu 82 kursi akan dikuasainya kan, nah, sisanya PDI Perjuangan, kira seperti itu. Oke, termasuk juga berarti Bobi ini leading karena memang amunisi partai politik di belakangnya yang mendukungnya ini memang sudah jejak begitu ya. Ya. Nah, secara kepartaian dan juga secara individu ya, karena beliau wali kota Medan dan juga dalam tanda kutip posisi beliau sebagai menantu presiden juga sangat menentukan. Oke, nah ini juga yang menarik, tadi juga Anda sempat menyinggung nama Musara Jeksa atau Bang Ijek begitu ya. Nah, kalau dari Bung Doli sendiri dari Partai Golkar, jadi Musara Jeksa ini bagaimana posisinya? Apakah memang sudah deal akan menjadi cawagup dari Bobi Nasution atau seperti apa? Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial sempat bertemu nih Bobi Ijek. Iya, pertemuan itu kan lebih pada posisi saudara Musara Jeksa sebagai ketua DPD Partai Golkar, yang sama juga Pak Bobi datang ke ketua-ketua DPD partai politik yang lain di Sumatera Utara gitu. Nah, soal posisi saudara Ijek kan
beliau juga sudah terpilih jadi anggota DPR RI. Dan kemudian kalau soal posisi wakil, ini kan begini, sama juga di semua tempat, posisi wakil itu nanti pasti akan dibicarakan pada waktu yang tepat bersama dengan si calon kepala daerahnya. Jadi nggak bisa dibicarakan terpisah dan kemudian juga bersama dengan partai politik pendukung yang lainnya. Nah itu saya kira nanti yang akan kita cari waktu yang pas ya bicara dengan Pak Bobi, dengan Pak Gus Irawan dan juga dengan partai-partai politik yang lain. Karena kan sekarang sebetulnya gini, ini kan pilkadanya masih 5 bulan lagi sebenarnya. Iya, Ya. tapi panasnya udah Masih dari sekarang, Bung Doli. Ya pasti, kalau kami panasnya dari 1,5 tahun yang lalu justru kalau bicara pilkada gitu. Jadi soal panas nggak panas ya harus dipanasin karena biar ya namanya juga kompetisi harus seru kan. Tapi kan penentuannya itu masih 5 bulan lagi. Sekarang ini masih tahap bisa dicalonkan atau tidak itu dulu nih persoalannya. Nah makanya kenapa tadi Pak Aswan misalnya di PDIP itu mempertimbangkan hasil survei dulu, melihat apakah nanti yang dicalonkan apa Pak Edi atau tidak Pak Edi, itu kompetitif atau tidak. Nah, itu kan dilihat dari hasil survei. Nah makanya pertarungannya sekarang adalah bagaimana meyakinkan, kemudian mengkonsolidasikan partai politik untuk mendapatkan tiket maju di gelanggang pertarungan yang 5 bulan lagi gitu. Nah oleh karena itu menurut saya masih jauh juga kalau kita bicara nanti soal siapa pasangannya dan seterusnya. Jadi Tapi masih kan ada ini waktu juga lah. harus harus diperhitungkan juga begitu. Kalau memang Bobi ini kan sudah mendapatkan golden ticket, karena memang kalau kita lihat Bobi ini akan berhadapan dengan tokoh senior. Iya, pasti. Nah, kalau kami dari perspektif Partai Golkar tentu kan berharap ada unsur Partai Golkarnya di dalam pasangan Pak Bobi, pasangan kepala daerah dan wakil calon kepala daerah di Sumatera Utara ini. Dan itu Tapi nama sekali Musara lagi, Jeksa. belum pasti ya. Karena Golkar kan juga kadernya banyak ya. Nanti ini kan tergantung, sekali lagi saya katakan, kalau Pak Bobi nanti punya chemistry yang mana yang lebih cocok dari sekian nama yang disampaikan oleh Partai Golkar misalnya. Tapi Golkar sudah menyiapkan berapa nama selain Musara Jeksa? Ya ada 2-3 nama lagi lah yang lain yang nanti akan kita bawa dalam diskusi dengan Pak Bobi dan dengan partai-partai politik pendukung yang lain. Oke, saya terakhir ke Gerindra. Menunggu chemistry dulu untuk melihat bagaimana siapa cawagupnya. Kalau dari Golkar sendiri sih memang maunya ada unsur Golkarnya begitu ya, untuk sebagai cawagup ada 2 atau 3 nama yang memang sudah disiapkan. Nah kalau dari Partai Gerindra sendiri bagaimana menemukan chemistry kah untuk salah satu tokoh di Partai Golkar, mungkin salah satunya Musara Jeksa. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bersediakah sosok Musara Jeksa untuk menjadi wakil atau cawagup kembali begitu? Gerindra. Yang di depan itu kan bukan chemistry Gerindranya, chemistry calonnya. Bobinya. Ini Bobi, ya kan. Lalu tentu Golkar pastilah juga tentu sangat wajar gitu ya, karena Bobi kan sudah representasi dari Gerindra. Nah, persis tadi apa yang disampaikan Pak Doli. Ini Pak Doli dari luar negeri apa udah dalam negeri nih ngomongnya nih ya? Saya kira sesuatu yang wajar gitu loh. Nah kami yang sekarang agak meraba-raba, ini kompetitor kami siapa gitu, ini yang kami sedang tunggu-tunggu juga. Ya karena kami kan menyiapkan strategi, kalau kompetitornya si A mungkin berbeda strategi kalau kompetitornya si B gitu loh. Emang belum jelas kompetitornya siapa? Pasti ada. Ya belum, ini kan tadi Pak Indra itu ada benernya, mungkin peluangnya ini hanya 2 pasang saja, kan begitu. 1 pasang di kami, 1 pasang lagi mungkin PDIP dan teman-teman misalnya begitu. Nah kami belum bisa lihat kan siapa sih dari kompetitornya gitu. Apalagi saya pernah mendengar ada satu histori juga
Pak Edi misalnya dengan PDIP waktu di Kepri misalnya, itu agak kami hitung-hitung apa iya ya Pak, mereka masih dukung Pak Edi begitu. Jadi kami masih menunggu sebetulnya, walaupun kalau dari Pak Aswan saya udah baca paling tidak Pak Aswan, tapi apakah kemudian ya tapi beliau tadi katakan kan memang semua partai juga finalnya kan di pusat. Jadi Kalau Pak Gus ini menunggu sekali PDI Perjuangan ini dapat mengusung betul-betul nama Edi Rahmayadi ya Pak Gus. Bahasa Medan ya kami keten-keten terus ini, tapi belum bisa baca siapa yang mereka mau dorong gitu loh. Karena tadi memang benar kalau dari perjalanan panjang yang kita tahu PDIP itu memang seringkali ya Pak Aswan juga sebutkan last minute gitu ya. Dan seringkali itu tak terduga juga gitu loh. Kali tidak terduga juga. Oke, nampaknya PDI Perjuangan masih juga terus menimbang-nimbang, mempertimbangkan di detik-detik terakhir sambil juga masih wait and see sebenarnya survei soal tokoh di Pilgub Sumatera Utara ini seperti apa begitu ya. Ya nanti kita akan nantikan lagi nanti dinamika politiknya akan seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Ada Bung Doli Kurnia dari Partai Golkar, kemudian ada Pak Aswan dari PDI Perjuangan, dari Partai Gerindra ada Pak Gus Irawan. Ya, bagaimana silakan? Pak Edi tidak tergoda jabatan lain pasti akan menjadi lawan Bobi. Oke. Kemudian Bung Indra Fauzan, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan berdiskusi lagi dengan dialog. Pak Doli, Pak Gus, sehat-sehat selalu Pak Indra. Terima kasih, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak-Bapak.